Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para gus yang kami muliakan dan kami hormati. Tidak lupa kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Muttaqin yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh jamaah salat subuh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, hafizakumullah. Mudah-mudahan semuanya juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki hari ke-28 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan sampai saat ini. Salat kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, bukan hanya diterima tetapi mendapat nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, hafizakumullah, dalam setiap ibadah itu ada adab atau ada etika, dan juga ada tata krama, sopan santun, tata cara. Bagaimana amal ibadah kita ini mendapat nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat nilai yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah adab-adab di dalam setiap beribadah, etika di dalam setiap beribadah. Dan secara umum ibadah itu seharusnya atau etikanya dalam beribadah yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Tidak ada satupun di dalam hati kita ini beribadah untuk orang lain, tetapi memang benar-benar tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja mengikuti Rasulullah ini yang dipahami oleh para ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama yang telah membimbing kita. Ini secara umum cara ibadah yang baik adalah dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para ulama salaf kita. Di dalam mengucapkan kalimat syahadat ada etikanya. Yang pertama ya tentu saja harus ikhlas. Yang kedua harus benar-benar mengucapkan kalimat syahadatnya ini tulus. Apa yang diucapkan ini juga sesuai, cocok dengan hatinya. Nah, baru syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang baru akan masuk Islam. Ada juga etika dalam salat, ibadah salat. Yang pertama harus ikhlas, dan yang berikutnya yaitu ketika kita melaksanakan salat dengan cara khusyuk, tadarru, menghadirkan hati. Khusyuk artinya berarti dia melaksanakannya ini memang benar-benar
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada pikiran apapun kecuali memang benar-benar ini dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita mau ngambil contoh khusyuknya para sahabat, ya, khusyuknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ambil contoh satu, yakni salatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajha. Jadi beliau suatu ketika di badannya ini tertancap anak panah. Ya, tertancap banyak anak panah di dalam perang. Dan saat itu para kaum muslimin yang ada di bawahan Sayyidina Ali karramallahu wajha ingin melepaskan anak panah yang masih menyangkut atau masih tertancap di dalam tubuhnya. Namun mereka tidak berani untuk melepasnya karena pasti akan menyakiti Sayyidina Ali karramallahu wajha. Akhirnya kata Sayyidina Ali, jika demikian wahai para sahabat, kalau kayak gitu maka saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat, dan ketika saya sholat kamu ambil anak panah yang masih menancap di dalam tubuhku. Artinya obat biusnya untuk untuk melepaskan anak panah yang tertancap di tubuhnya adalah dengan cara sholat. Ya. Mungkin kalau kita pas waktu luka atau terus mau diambil, ada sesuatu di dalamnya, di dalam tubuhnya, tanpa obat bius mungkin akan menjerit pasti. Tapi Sayyidina Ali cara obat biusnya dengan cara sholat, karena ketika sholat beliau sudah bersama Allah, asyik bersama Allah. Dan benar saja, ketika beliau melaksanakan sholat, para sahabat ini mengambil anak panah yang tertancap di dalam tubuhnya. Dan setelah selesai sholat, Sayyidina Ali nanya, wahai kaum muslimin, apakah anak panah sudah diambil? Beliau nggak sadar bahwasanya anak panah yang tertancap di tubuhnya ini sudah diambil. Bagaimana tidak sadar? Karena sedang asyik bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dengan segala-galanya karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sholat kita. Sholat kita kadang-kadang, ya, mohon maaf, kadang-kadang sholat kita ini dijadikan sholat untuk mencari barang yang hilang. Iya Pak, enggak? Ya. Sholat Allahu Akbar, kuncinya hilang, enggak ketemu. Sholat dulu 2 rakaat, Allahu Akbar. Tadi ditaruh di meja, terus ditaruh di depan kamar, di lemari. Banyak yang kayak gitu. Maka ada ulama yang mengatakan ketika kamu kehilangan barang, lakukanlah sholat 2 rakaat. Namanya sholat mencari barang. Ini sholatnya digunakan untuk apa? Untuk mencari benda yang telah hilang. Karena memang benar, rata-rata kita sholat, kita ketika sholat Allahu Akbar, pikiran melayang-layang dan memikirkan sesuatu yang di luar berhubungan dengan ibadah. Ya, ini rata-rata kita. Ya, tidak bisa dipungkiri rata-rata. Tapi insya Allah masih banyak orang-orang yang khusyuk ketika sholatnya. Ada lagi cucunya Sayyidina Ali, Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau ketika sholat rumahnya kebakaran, orang-orang teriak annar, annar, api, api, wahai Ali. Beliau tetap tidak bergeming sholat di situ sampai rumahnya ini rata dengan tanah. Kalau kata orang Madura, ketonon. Kebakaran, beliau tetap sholat. Setelah selesai, ada apa ini? Kok rumahnya tahu-tahu sudah hancur berantakan, tinggal puing-puingnya. Beliau ketika ditanya, mengapa kamu tidak teriak waktu tadi kebakaran? Bagaimana saya bisa? Karena saya sedang asyik bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga ketika sholat, adab-adab sholatnya diperhatikan. Ketika sholat,
khusyuk, menghadirkan hati, tadarru. Memang benar-benar ketika kita sholat ini merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memakai pakaian yang sopan, yang pantas. Kita mau menghadap presiden aja sudah pakaiannya macak, pakai minyak wangi, pakai ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai kaos oblong, di belakangnya tulisan Metallica. Nah, ini mau nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak lebih sopan daripada kita menghadap kepada orang yang mungkin kita muliakan. Ya. Jamaah yang berbahagia hafizakumullah, berikutnya ketika adab di dalam berzakat atau bersedekah, ya. Kalau bisa bersedekah itu memberinya tanpa harus diketahui oleh orangnya itu. Tapi bukan berarti orang yang memberi atau bersedekah diketahui oleh orang lain, ini menunjukkan orang yang sombong dan lain sebagainya. Intinya tergantung dari hatinya, tergantung dari hatinya. Dan ketika memberi, bersedekah, berzakat, jangan menganggap orang ini lebih rendah daripada kita. Apalagi yang namanya zakat. Zakat itu memang kewajiban kita, dan orang yang menerima adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Artinya zakat, uang zakat itu atau harta zakat itu milik orang lain, bukan milik kita. Makanya jangan sampai merendahkan orang yang diberi atau orang yang berhak menerima zakat. Kadang-kadang ada orang mau ngasih zakat dengan cara yang kurang etis, dengan cara yang kurang sopan, dilemparkan atau dengan cara muka yang ketus dan lain sebagainya. Kalau bisa datangi janda-janda atau orang yang berhak menerima zakat ini, datangi ke rumahnya satu persatu, nggak usah dikumpulkan ke rumahnya biar kelihatan orang kaya dan lain sebagainya. Sudah cukup diantar ke rumahnya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, insya Allah mereka lebih senang. Dan juga di dalam adab beribadah haji, meninggalkan al-kalam ar-rafas, ucapan yang kotor, ucapan yang dusta, ucapan yang tidak baik, itu ditinggalkan. Dan jidal ini artinya berdebat ketika dalam melaksanakan ibadah haji. Insya Allah ibadah kita ini mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam bermuamalah, yaitu gampangan, jadi orang yang gampangan. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qtada. Jadi ketika bermuamalah, bergaul dengan orang lain, itu jadi orang yang gampangan, menjual atau menjual dan membelinya dengan cara yang baik. Wong sudah Bu, ini harganya 5.000, ditawar dinyang sampai tinggal 2.000. Ini namanya nggak gampangan jadi orang. Kurang 500 saya ditawar. Sayur harganya 2.500, ditawar tinggal 1.000. Kasihan wis berangkatnya bengi, pulangi sampai sore, kadang-kadang saya ditawar sampai entek. Ini namanya nggak gampangan. Jadi orang itu gampangan. Kalau cuma kurang 2.000 kayak, kecuali sayur sak bundel dijual 1 juta, ini kan di luar batas, ini di luar nalar dan di luar kebiasaan, baru ini ditawar. Dan juga ketika menjual juga gampangan, hanya nawar kurang segini aja sudah cukup, kasihkan, niatkan kalau memang diniatkan sedekah dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang berbahagia hafizakumullah. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan etika di dalam bulan Ramadan agar ibadah Ramadan kita ini bernilai di sisi Allah. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba asarir Rasul, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil judi wal badli, di dalam lomannya, dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu merupakan seseorang yang paling lomannya orang. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah lebih loman lagi, lebih dermawan lagi, sampai dikatakan tidak diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti akan dikasihkan. Rasulullah diminta ini, dikasihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini ketika masuk bulan Ramadan, kecuali hal-hal yang melanggar dalam syariat. Bersedekah, senang bersedekah. Makanya ibu-ibu ketika ada orang tadarus, ya anterin kolak, anterin makanan, anterin air. Kalau perlu jangan air saja, tambahi gulanya. Kalau ya masa hanya air gula ya tambahi kopinya, berarti jadi kopi, wedang kopi. Masa air tok ya. Nggak ada camilannya, dia tambah gorengan, tambah ini dan itu dan sebagainya. Jadi sekiranya orang yang ngaji ini enak, anteng. Paling tidak intinya kita ini senang kepada orang yang sedang tadarus. Dan berikutnya yaitu al-muhafadzah li qiraatil Quran, menjaga membaca Al-Quran. Rasulullah ketika bulan Ramadan, maka Rasulullah setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril. Dan Rasulullah ketika sholat malam, lebih-lebih khususnya pada 10 hari terakhir, Ashrul Awakhir namanya, 10 hari terakhir, Rasulullah mengencangkan sarungnya dan setiap malam Rasulullah SAW sholat di waktu malam dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang panjang-panjang. Yang dibaca oleh Rasulullah surat Al-Baqarah. Ya, Rasulullah memang sholatnya 8 rakaat, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah malam, ya, malam dan bacaan suratnya panjang-panjang. Ada surat Ali Imran yang dibaca oleh Rasulullah, surat An-Nisa. Dijaga Al-Qur'annya. Panjenengan bapak-bapak ada yang sudah hatam Al-Qur'an, hatam sendiri bukan tadarus. Kok nggak ada yang jawab? Ada ya, alhamdulillah. Yang ibu-ibu sudah hatam berapa kali, Bu? Nggak ngitung, alhamdulillah berarti sudah hatam. Sering hatam, alhamdulillah. Kalau bisa hatam Al-Quran ini paling tidak dalam 1 bulan hatam 1 kali. Kalau kurang ya hatam 2 kali. Berarti kalau cara hatam sekali, caranya setiap selesai sholat baca Al-Quran 2 lembar. Sholat duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Kalau maghrib sulit, habis makan perutnya sudah kenyang, bangun aja nggak bisa, ya sampai didongkrak katanya. Jadi pokoknya setelah maghrib, kalau memang nggak bisa di sahur nanti setelah isya sampai. Jadi kalau 5 waktu ini 2 lembar, maka semuanya menjadi 10 lembar dan 10 lembar ini biasanya 1 juz. Berarti kalau sehari semalam kita baca Al-Quran 10 lembar, maka artinya kita nanti akan hatam pada hari ke-30 Ramadan. Nah, kalau kurang ya tambahin lagi. Mau niru yang ulama, misalkan kurang saya ngaji kayak gini nih. Ulama seperti contohnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini setiap hari hatam Al-Quran. Sudah pernah dicoba? Sama belum pernah. Saya hanya nyoba setiap 3 hari saya harus hatam. Dan itu pun membuat puyeng kepala ini biasa nih. Mata berkunang-kunang. Dan alhamdulillah saya ingin mencoba. Mungkin tahun depan akan saya coba 2 hari harus hatam Al-Quran. Dan berikutnya sehari harus hatam Al-Quran. Sebenarnya bisa. Mulai habis sholat subuh nanti sampai duhur. Bisa kira-kira? Nggak kerja. Habis subuh sampai duhur. Habis duhur sampai asar. Dan seterusnya. Ini Imam Bukhari hatam Al-Quran di siang hari selama 1 bulan 30 kali. Jadi 30 kali. Nanti di malam harinya setelah sholat tarawih, setiap 3 malam beliau hatam Al-Quran. Berarti selama semalam ini 10 kali. Jumlahnya 30 tambah 10 berarti 40. Ini Imam Bukhari. Ada lagi Imam Waqi', ya, Imam Waqi' bin Jurad, insyaallah seperti itu. Beliau hatam Al-Quran ya setiap hari. Dan setiap waktu duha beliau sholat 12 rakaat.
dan setelah duhur beliau sholat sampai asar. Tentu saja bacaan-bacaannya kan banyak, bacaan Al-Qur'annya. Apalagi kalau mau niru Imam Syafi'i, setiap hari beliau hatam Al-Qur'an 2 kali, Pak. 2 kali hatam Al-Qur'an. Berarti selama 1 bulan beliau hatam Al-Qur'an 60 kali. Jadi beliau hatam Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 kali. Di luar Ramadan beliau hanya hatam Al-Qur'an 30 kali. Berarti setiap hari beliau hatam Al-Qur'an. Setelah Ramadan maka ditambahkan, ditingkatkan menjadi 2 kali setiap harinya. Nah, ini dijaga Al-Qur'an kita. Kalau Imam Malik meninggalkan semua aktivitas ngajinya, yang lain sebagainya. Imam Malik ini kan ahli hadis. Jadi meninggalkan membaca hadis, tapi beliau sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hafizakumullah, ayyahfadha lisanahu minal jawarih, menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang bisa menciderai puasa kita. Contohnya berkata dusta, ini menciderai puasa, ini mengurangi nilai. Berkata dusta, bohong, terus mengadu domba, berkata kotor dan lain sebagainya, ini bisa menciderai nilai dari puasa kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita mendapat nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya mohon maaf, mungkin lebih dari 15 menit. Mohon maaf sekali, mudah-mudahan tapi ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal wallahul muwaffiq ilal aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa ahbabina wa masyayikhina wa limuallimina wa liasatidatina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله إلى كل حال. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.